Nah, itu ibarat kalian bayangkan aja dia seperti pensil, ya, pensil yang menyentuh sebuah drum. Drumnya itu dilapisi dengan kertas. Ya, jadi ketika buminya itu bergerak, pensilnya itu bergerak. Jadi itu sifat pengukuran besaran gempa di tahun-tahun 60-an 70-an seperti itulah kira-kira. Ada dua magnitude atau skala gempa yang kita akan pelajari di video ini. Yang pertama namanya skala Richter. Yang keduanya namanya skala Mercalli. Bagaimana prinsip momen magnitude itu? Jadi itu kira-kira dia menghitung berapa kerusakan atau pergeseran dari patahan bumi kita ini setiap tahunnya. Jadi dia menggunakan persamaan ini ya untuk menghitung momen magnitudenya yang diusulkan oleh peneliti Hanks dan Camori di tahun 80-an. Berikut saya akan coba jelaskan secara ringkas bagaimana para seismologis membuat peta gempa. Selamat datang kembali di channel Belajar Struktur di UBL. Di channel ini kalian bisa belajar mengenai analisa struktur, perencanaan struktur, dan rekayasa gempa. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi kita pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana kita membuat karakteristik sebuah gempa. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pengantarnya, apa itu gempa, bagaimana proses terjadinya, dan efek-efek yang terjadi akibat gempa, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, ya, baik kerusakan pada struktur, kerusakan pada jembatan. Kalau tidak langsung itu seperti yang dominan itu efek tsunami dan soil liquefaction. Jadi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mengukur besaran sebuah gempa. Misalkan berapa besar sih skala sebuah gempa? Bagaimana itu para seismolog atau geologis atau engineer mengkarakteristikkan ukuran sebuah gempa? Juga bagaimana sebenarnya gempa itu dicatat? Ya, jadi itu yang akan menjadi topik pembicaraan kita. Mungkin 2 atau 3 pertemuan ke depan kita akan mendiskusikan karakteristik gempa dari berbagai aspek, seperti peak ground acceleration, frekuensi konten, gempa jauh atau gempa dekat, dan hal-hal lain yang sehubungan dengan karakteristik sebuah gempa. Ya, oke, kita mulai dari yang pertama, bagaimana kita mengetahui atau mengukur catatan sebuah gempa. Kita di diskusi sebelumnya sudah mempelajari bahwa kejadian gempa-gempa besar itu selalu ada hubungannya dengan lokasi patahan-patahan, kan? Jadi di mana patahan-patahan lempeng bumi itu bertemu, ya, seperti di sini di garis-garis ini, disitulah lokasi gempa selalu terjadi. Seperti di Indonesia itu gempanya itu kebanyakan di sisi barat, Pulau Sumatera atau sisi selatan dari Jawa. Jadi gempa itu selalu ada di situ. Dan kita sudah berdiskusi tentang kalau kita bandingkan dengan bentuk patahan yang terjadi di lempeng bumi kita ini, karena dia setiap saat bergerak, catatan gempa pun selalu berada di daerah tersebut, tidak jauh dari daerah tersebut. Jadi kalau kita lihat garis ini dibandingkan dengan kumpulan titik-titik ini yang membentuk sebuah pola, polanya juga menyerupai patahan yang terjadi di bumi kita ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana diskusi selanjutnya? Bagaimana mengukurnya? Bagaimana mengetahuinya? Jadi itu gempa itu dicatat menggunakan alat pencatat gempa namanya seismograf.
ya. Dan di belahan bumi kita ini seluruh hampir merata sudah dipasangin seismograf yang digunakan untuk mencatat gempa. Jadi ada satu website yang bisa dikunjungin, Global Seismic Network, itu akan memberikan informasi tentang catatan-catatan gempa. Coba kita ke situ, di sini ada websitenya, ya. Oke, jadi ini websitenya. Di sini banyak informasi yang bisa kita lihat di website IRIS ini, sebuah research group juga ini yang fokus kepada tentang seismologi, tentang kegempaan. Jadi di sini ada menunya ini maps-nya. Kalau kalian tertarik lokasi-lokasi di mana dipasang seismograf ini. Jadi ini tanda bintang-bintang ini adalah lokasi di mana alat pencatat gempa itu dipasangkan. Dan berbagai lembaga-lembaga sudah juga memasang seismografnya di lokasi-lokasi tertentu. Jadi kalau mau pengen lihat juga instrumentasi yang mereka gunakan untuk merekam sebuah catatan gempa, itu bisa jadi pembelajaran yang menarik juga kalau kalian pengen tahu, ya. Ini internetnya sedikit melambat, mohon sedikit sabar. Ini alat-alat yang dipasang di lokasi. Jadi ini riset ini atau pencatatan gempa ini adalah bidang keahlian seismologis atau geologis juga menggunakan bekerja di bidang ini. Jadi itu intinya dia memasang sensor yang diletakkan di permukaan bumi, sehingga nanti ketika buminya itu bergetar, sensor tersebut menangkap getarannya. Kira-kira begitu cara kerjanya. Tentunya saya tidak terlalu detail masuk ke dalam masing-masing fungsi ini. Ada beberapa hal seperti yang saya sampaikan, seperti GPS itu untuk mengetahui di mana posisinya, ya. Jadi ini ada data-data pencatat data acquisition-nya seperti begini, ya. Ini mencatatkan gempanya, sensor-sensornya bisa dipasang, ya. Terus untuk komunikasi. Dan di sini juga bisa kita lihat data yang diakses, data yang kita diperoleh sama mereka. Misalkan ini time series data ini adalah data waktu seperti ini, waktu terjadi, ya, waktu terjadi dan berapa besarannya, ya, itu dicatat. Dan itu seharusnya sih nanti saya minta kalian mencari data dari sini, catatan gempa yang pernah mereka buat, ya, itu bisa diperoleh. Itu cukup berguna informasinya untuk kita bisa menghitung berapa beban gempa atau besaran gempa yang harus dipertimbangkan untuk bangunan kita. Jadi walaupun ini sebenarnya yang mengolah banyakkan orang geologis atau seismolog, tapi kita juga perlu tahu bagaimana data gempa itu dari mulai catatan gempa yang pertama sampai akhirnya berujung pada berapa beban gempa yang harus diperhitungkan, ya. Sebagai contoh di sini ada sebuah peta yang juga masih kalian bisa kunjungi dari Global Seismographic Network itu. Kita di sini bisa ngelihat, nanti bisa linknya diklik di sini, ya, bisa dilihat. Misalkan ini informasi mengenai kode gempanya, kode catatan stasiun pencatat gempanya, lokasinya di mana dan koordinatnya di mana. Jadi di setiap titik-titik ini nanti bisa dikunjungin untuk bisa melihat catatan gempa yang ada di stasiun tersebut, ya. Itu yang bisa dilakukan. Atau coba kita klik sekarang ini apa yang bisa kita lihat. Oke, ini dia. Jadi ini ada informasi artinya itu apa, ya. Catatan gempa ada dalam 10 menit terakhir itu direkod sama dia. Ini 24 menit 10 menit sampai 24 jam yang lalu. Kalau kita zoom di sini, ini bisa kita lihat. Mungkin saya zoomnya terlalu cepat. Ini kayak seperti gini di Taipei, di Taiwan sana ada catatan gempa
10 menit terakhir ini. Pernah jadi gempa yang kecil pun dicatat sama dia. Ini stasiunnya diketahuan, dan ini stasiun yang ada di Taiwan sana. Bentar, ini seperti begini dia, lihat ini dia stasiun apanya? Pencatat nih, dia stasiunnya dia nggak apa? Nggak, ya gimana ya? Nggak permanen secara seperti kantor atau apa, dia hanya untuk melindungi instrumentasinya saja, ya. Ini dia diturunkan ke bawah, itu pun tidak terlalu dalam, ya. Sensornya diletakkan. Berbeda dengan yang tadi kita diskusikan di video yang kalian tonton, itu ada penelitian yang mencoba menaruh sensornya jauh di dalam permukaan bumi. Ya, ini data yang mereka punya itu ini seperti ini, ya. Data-data yang mereka punya setiap tahunnya. Setahu saya kita nanti bisa minta catatan gempanya mungkin di website yang sebelumnya bisa diperoleh. Ini data. Nah, coba saya lihat di sini ya. Nah, ini nanti bisa kalian lihat di sini data-data yang ingin dicari, ya. Misalkan ini mereka juga punya data-data yang lain. Tapi yang penting sama kita itu adalah catatan gempa. Sebentar saya lihat ini. Jadi informasi catatan gempa itu sudah banyak sekali tersedia, ya. Ini real datanya, ya, bisa kalian cari-cari. Nanti saya akan coba mintakan kalian mendownload beberapa catatan gempa supaya bisa memperoleh gambaran mengenai catatan sebuah gempa. Sayangnya saya belum terlalu banyak informasi untuk catatan gempa di Indonesia. Ini kebanyakan memang catatan gempa di luar. Saya beberapa kali mencoba cari tahu kemana bisa mencari catatan gempa yang ada di Indonesia. Menarik sebenarnya kalau kita bisa tahu misalnya catatan gempa yang di Liwa gitu, atau di Padang, sehingga kita bisa tahu catatan waktunya, berapa sih percepatan gempanya dan berapa lama gempa itu terjadi. Itu yang saya belum bisa ketemu di mana sumbernya untuk bisa mendapatkan catatan gempa yang autentik atau yang original untuk gempa di Indonesia. Tapi tidak mengurangi maknanya. Kita bisa belajar dari catatan gempa di negara lain, polanya itu akan tidak jauh berbeda. Ya, ini contoh alat namanya seismograf. Ini sebenarnya sudah relatif lama. Dulu orang menghitung atau mencatat sebuah gempa itu menggunakan drum seperti ini. Drum ini selalu berputar sepanjang 24 jam. Nah, itu ibarat kalian bayangkan aja, dia seperti pensil, ya, pensil yang menyentuh sebuah drum. Drumnya itu dilapisi dengan kertas, ya. Jadi ketika buminya itu bergerak, pensilnya itu bergerak. Jadi itu sifat pengukuran besaran gempa di tahun-tahun 60-an, 70-an seperti itulah kira-kira. 80-an atau sekarang di stasiun-stasiun pencatat gempa Indonesia yang masih belum terlalu up to date itu masih ada menggunakan seperti begini. Jadi konsepnya ini ada drum yang berputar selama 24 jam dan ada pena, ya, pena di ujungnya yang seperti pendulum. Kalau pendulum ini bergeser karena dasarnya bergeser, buminya bergeser, dia itu akan mencatat seperti menuliskan gitu. Paham ya kira-kira ya? Jadi di ujung pendulum itu ada pena yang bersentuhan dengan drum yang berputar tadi. Ketika ada goyangan gempa, dia akan bergeser. Nah, ini tentunya hanya bisa mencatat satu arah saja. Misalkan arah horizontal
ke arah X, arah ke arah Y, ya, arah horizontal. Kalau kita bayangkan 3 dimensi, itu ada 2 arah, arah X dan arah Y itu arah mendatarnya, arah vertikalnya arah Z, ya. Sehingga kita juga perlu menggunakan arah vertikalnya untuk mencatat catatan gempa di arah vertikalnya. Namun sekarang ini tidak banyak lagi yang menggunakan seismograf atau seismometer. Sudah berganti dengan akselerograf namanya. Bedanya, yang pertama tadi dikatakan seismograf itu mengukur perpindahan satu poin, dia pindah ke kiri ke kanan berapa mili, ya, atau ke atas berapa mili. Kalau akselerograf itu mengukur percepatan. Mengukur percepatan, dan dia bisa mengukur percepatan itu ketiga arah sekaligus, percepatan ke arah X dan percepatan ke arah Y dan percepatan ke arah Z. Ini yang sekarang ini banyak digunakan di zaman yang lebih modern sekarang untuk mengukur besaran gempanya. Ya, bisa mengukur sekaligus percepatan di arah X dan arah Y dan arah Z. Ini sebuah contoh catatan gempa yang dicatat tahun 62. Ini masih menggunakan seismograf, ya, konsepnya sama aja. Jadi ini satu hari drum itu berputar 24 jam. Jadi dia akan ada drum-drum ini menyatakan lintasan jamnya. Ya, lintasan jamnya ini. Dia terus berputar. Nah, di jam-jam tertentu dia akan flat karena tidak ada gempa di catatan gitu. Dan dia akan mulai, ini yang bisa menginterpretasikan ini mulai catatan gempanya nih. Jadi ini mulai flatnya, berarti tidak ada gempanya, dan ketika dia mulai mengalami displacement ke kiri dan ke kanan, dia mulai mencatat adanya pergerakan akibat gempa. Dan ini yang terjadinya gempa ini, terjadinya getaran ini yang dicatat oleh seismograf, itu sebenarnya gabungan dari beberapa gelombang yang dipancarkan oleh sebuah gempa. Nah, gelombang yang dipancarkan sebuah gempa itu ada 4 jenis, sebenarnya 2 kategori. Ini gelombang P dan gelombang S ini yang merambat melewati permukaan dalam bumi kita, sedangkan love waves dan Rayleigh waves itu merambat dari permukaan bumi kita. Saya ada satu ilustrasi yang saya dapatkan dari Iris website. Nanti kalian bisa tonton secara penuh videonya ini. Saya akan sediakan linknya di deskripsi video ini. Saya akan putarkan sedikit saja mengenai P waves, S waves, dan Rayleigh and love waves. Earthquakes produce different types of waves, like body waves and surface waves, and these waves travel out from an earthquake in all directions. Body waves, like P and S waves, travel a curving path through the Earth. As a result, they arrive at seismic stations from below. P waves are compressive waves that cause temporary microscopic deformation of the Earth in the direction the wave is traveling. Thus, energy is primarily recorded on the vertical component of the seismogram, with less energy recorded horizontally. S waves move more slowly and are more destructive since they advance with a shearing or back and forth motion. Because S waves arrive later than P waves, they're usually seen on a seismogram as a second pulse. S waves cause deformation perpendicular to the direction of wave travel, which is primarily horizontal or back and forth motion, with less energy recorded on the vertical or up and down component. The slower surface waves, such as love and Rayleigh waves, move in a more complex undulating pattern, and thus show up on all 3 components. Jadi disebutkan di situ ada khususnya gelombang P dan gelombang S itu datangnya itu berbeda, ya. Gelombang P lebih dahulu sebagai pendahuluan, baru gelombang S. Nah, kalau gelombang P itu sifatnya seperti kalau kalian bayangkan sebuah selingki, itu dia bergerak maju dan mundur. Kalau S waves itu seperti riak air yang misalkan tadinya airnya tenang lalu dijatuhkan benda, dia kemudian bergelombang, itu S waves. Nah, kalau love ini sebenarnya ngomong-ngomong, love ini bukan berarti artinya cinta. Love ini adalah nama belakang orang yang
menyampaikannya. Jadi dia seperti bergelombang ke arah horizontal, seperti bayangkan analoginya ular yang berjalan. Dia bergeser ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau relay waves ini dia sifatnya berputar, memutarin seperti arah jarum jam dan kemudian bergerak. Nah, saya mau fokus kepada gelombang P dan gelombang S. Ya, gelombang P dan gelombang S ini berbeda rambatannya. Ini gelombang P itu merambat lebih cepat 6 km per detik di batuan, sementara gelombang S itu merambat lebih lambat, sekitar setengahnya kurang lebih. Nah, dengan memperhatikan ini, kira-kira menurut kalian apa yang bisa digunakan untuk early warning system pada gempa? Di tugas awal yang ketika saya sampaikan video tentang gempa itu di Jepang cukup aplikasinya cukup sudah mapan bagaimana pengetahuan tentang perbedaan kedatangan gelombang P dan gelombang S ini dimanfaatkan untuk early warning system. Jadi untuk kereta api cepat yang ada di Jepang, begitu gelombang P muncul, itu kereta api cepat di Jepang itu otomatis berhenti sebelum S-nya datang, gelombang S datang. Jadi gelombang S itu yang lebih merusak, sehingga kereta apinya bisa diberhentikan supaya tidak terlalu merusak dan penumpangnya bisa dievakuasi. Itu perbedaan antara datangnya gelombang P dan gelombang S. Nah, jadi dengan mengetahui perbedaan antara kedua gelombang ini, ya, kita ke perbedaan waktu antara gelombang S dan gelombang P ini bisa diketahui dari catatan seismografnya. Jadi dari stasiun pencatat gempa bisa ketahuan berapa lama sih perbedaan antara gelombang S dan gelombang P ini, dengan menggunakan prinsip bahwa kecepatan itu adalah jarak per waktu, atau waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Jadi ini waktu antara S dan P perbedaannya ya jarak dibagi kecepatan gelombang S dikurang jarak yang sama dibagi dengan kecepatan gelombang P. Dengan melakukan ini, kita bisa mengetahui di mana lokasi gempa itu. Dengan itu aplikasi lain dari gelombang P dan gelombang S ini selain untuk early warning system juga bisa digunakan untuk mengetahui di mana sih lokasi terjadinya gempa. Nah, jadi kalau kita lihat seismograf, di sini bisa kita tahu perbedaan waktu antara datangnya gelombang P dan gelombang S. Ya, datangnya gelombang P itu bisa dikatakan gampang diidentifikasi. Begitu ada goyangan, berarti itulah munculnya gelombang P. Tadinya diam, kemudian bergetar seismografnya. Nah, dari mana kita tahu bahwa ini adalah mulainya gelombang S? Ya, itu dari fakta bahwa gelombang S itu lebih merusak dibanding gelombang P. Jadi kalau kalian perhatikan di sini di gelombang S ini ordinatnya atau magnitudenya semakin besar, ya, dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi itu pertanda bahwa gelombang S itu sudah tiba. Dan ini perbedaan gelombang S dan gelombang P itu adalah waktu yang diperlukan tadi, ya. Nah, tentunya penentuan di mana gelombang S ini mulai bergerak itu seismolog yang lebih berkompeten untuk menyebutkannya, ya. Jadi dengan pengetahuan ini kita nanti bisa mengetahui di mana sih pusat sebuah gempa itu. Caranya dengan dari 3 buah stasiun, ya, stasiun pencatat gempa yang misal mencatat sebuah gempa, ya, katakan tadinya ini tidak tahu di mana lokasinya, ya. Jadi dari stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3 melakukan perhitungan seperti yang saya lakukan tadi, karena setiap stasiun itu kan memiliki waktu perbedaan gelombang S dan gelombang P. Lalu kemudian dilakukan perhitungan untuk mendapatkan berapa sih delta jaraknya antara delta 1, stasiun 1, delta 2, stasiun 2, delta 3, stasiun 3. Lalu kemudian dari angka itu dibuat lingkaran yang berdiameter sebesar delta yang dihitung dari persamaan yang tadi. Demikian juga dari stasiun 2 dan stasiun 1. Nah, di mana ketiga lingkaran tersebut bertemu, kira-kira disitulah epicenternya. Itu yang bisa dilakukan. Nah, ini cara mendapatkan epicenter sebuah gempa. Nah, tapi sebenarnya kalau kita bayangkan ini tadi lokasi
ke pusat gempanya di bawah bumi kita sana, yang kita hitung menggunakan persamaan yang ini tadi, delta ini ya. Kalau ini ketahuan, ini juga ketahuan, kita bisa menghitung deltanya. Ya, itu sebenarnya karena gelombang itu tentunya memancar akan mencari jarak terdekat. Jadi sebenarnya yang kita hitung itu adalah jarak dari sini ke sini. Ya, jadi ini jarak terdekatnya, ini namanya hypocenter ke gempa. Kalau yang di atas permukaan tanahnya ketika ditarik garis vertikal ini namanya epicenter. Dan kemudian ketika kita membuat diagram ini, membuat lingkaran, ini kan di atas map peta bumi, dan itu kan peta bumi 2 dimensi. Jadi yang sebenarnya kita dapat ini adalah jarak ini. Nah, dengan menggunakan persamaan Pythagoras, tentunya kita bisa mendapatkan kedalaman yang ini, gempanya bisa diketahui di mana lokasinya dan kedalaman berapa. Ya. Jadi kira-kira begini, saya kasih satu contoh, misalkan ada 3 stasiun, ya, ada 3 stasiun pencatat ABC, mereka mencatat datangnya gelombang P dan gelombang S dari sumber gempa yang sama, dan tentunya karena jaraknya berbeda-beda, waktu kedatangan dan waktu kedatangan P dan S itu akan berbeda-beda. Nah, ini perolehlah perbedaan waktu antara gelombang S dan gelombang P. Jadi dengan menggunakan persamaan yang tadi, kita balik sedikit, kita menghitung deltanya. Delta adalah waktu TSP, perbedaan antara S dan P dibagi 1/PS yang 3,5 km per detik. Yang ini yang yang ini gelombang S yang lebih lambat ya, gelombang P yang lebih cepat. Ya, ini yang 6 km per detiknya. Lalu kita perolehlah misalkan angkanya delta untuk jarak delta ke stasiun yang dihitung dari stasiun A, stasiun B, stasiun C. Masing-masing nilainya seperti demikian ini dari menggunakan persamaan ini ya. Lalu dari masing-masing stasiun kita buat lingkaran sesuai dengan radius yang kita hitung. Misalkan stasiun A ini di peta di contoh soal itu dapatnya di sini lokasinya. Kemudian kita bikin radius, dia 7.500 km di peta bumi. Demikian juga stasiun B, ya, dalam hal ini di sini lokasinya, radius 3.600 km. Stasiun C, radiusnya 2.700 km. Kemudian di mana ketiganya bertemu? Nah, disinilah pusat gempanya, epicenter dari gempa tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami ya bagaimana cara menghitung atau menentukan lokasi gempa, epicenter gempa itu di mana. Dan tentunya di soal ini titik pertemuan ketiganya persis di satu lokasi. Sebenarnya tidak demikian adanya. Ini hanya untuk ilustrasi. Lebih tepatnya sih sebenarnya lokasi epicenter itu di areal tertentu. Di epicenter itu adalah luasan ini. Ini pertemuan dari ketiga lingkaran tersebut, tidaklah di satu titik. Jadi kira-kira misalkan pusat gempanya adalah di Lampung, di Bandar Lampung gitu, atau di Kedaton. Jadi itu Kedaton itu sementara cukup luas. Jadi dia tidaklah satu titik yang jelas kepastiannya gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami cara mencari epicenter sebuah gempa. Selamat pagi semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengidentifikasi besaran atau magnitud sebuah gempa. Ada 2 magnitud atau skala gempa yang kita akan pelajari di video ini. Yang pertama namanya skala Richter. Yang keduanya namanya skala Mercalli. Keduanya akan kita bahas satu persatu. Skala Richter yang pertama. Skala Richter ini yang paling sering kalian dengar kalau misalkan ada suatu berita di media massa tentang gempa. Jadi Richter itu nama belakang seorang seismolog, Charles Richter namanya. Di tahun 1935 dia yang menyampaikan begini loh caranya mengklasifikasi sebuah gempa berdasarkan magnitudnya, yaitu berapa besar perpindahan yang terjadi di tanah akibat gempa tersebut. Tentunya sudah kita bahas minggu lalu di pertemuan sebelumnya bagaimana kita mencatat perpindahan tanah akibat gempa itu menggunakan seismograf. Jadi dia mengatakan begini,
dia mendefinisikan skala gempa 0, zero magnitude earthquake. Jadi dia bilang begini, kalau ada gempa yang namanya gempa skala 0 itu adalah gempa yang menyebabkan perpindahan maksimum di tanah itu 1 mikrometer. 1 mikrometer itu cukup kecil sebenarnya. Jadi kalau kalian bayangkan 1 meter itu dibagi sejuta. Itulah artinya 1 mikron. Jadi cukup kecil sekali. Dan itu pun perpindahan itu direkam oleh sebuah seismograf yang gempanya itu berjarak 100 km dari seismografnya. Jadi kalau misalkan seismografnya ada di sini, di kelas ini, gempa itu ada 100 km dari sini dan menyebabkan perpindahan di lokasi kita ini sebesar 1 mikron, sepersejuta meter. Ya, kalau kita bayangkan memang itu sangat kecil, tapi itu skala 0. Ya, jadi kalau itu bisa tahu kita itu sebagai standarnya, ya itu sebagai standar skala 0, lalu kita bagaimana menghitung magnitudenya? Dia bilang begini, kalau kamu mau menghitung magnitud, menggunakan persamaan yang M sama dengan logaritma A dibagi A0. Ya, A0 yang tadi, yang baru saya sampaikan itu adalah definisi zero magnitude earthquake. Ya, itu yang tadi sudah saya jelaskan, A0 tadi. Standarnya. Nah, sekarang kalau kita mau mengetahui sebuah gempa, kita bandingkan dengan yang magnitud 0 tadi. Magnitud 0 tadi, kalau kita bisa tahu berapa A itu adalah perpindahan atau amplitude maksimum yang disebabkan gempa yang lain. Sebuah catatan gempa yang ingin kamu tahu berapa magnitudnya. Jadi dengan melakukan perhitungan sederhana ini, magnitud sama dengan logaritma perbandingan antara A dengan A0. Kira-kira begitu cara menghitung berapa magnitudnya. Sebagai contoh misalkan, kalau ada gempa yang menyebabkan perpindahan di tanahnya dan direkam oleh sebuah seismograf, katakan dia merekam 50 mm. Ya, berapa magnitudnya gempa yang menyebabkan pergerakan 50 mm tersebut? Kita bisa menggunakan persamaan yang sederhana ini. Magnitudnya adalah logaritma A yang dalam hal ini 50 mm dibagikan dengan zero magnitude earthquake yang dalam ini 1 mikrometer. 1 mikrometer itu juga sama dengan 1/1000 mm. Nah, kalau kalian melakukan perhitungan ini logaritma 50.000 itu hasilnya 4,69. Jadi bisa saja ini dilaporkan sebagai 4,7, tapi biasanya dibulatkan sebagai gempa dengan skala 5. Ya, begitu cara menghitung magnitud sebuah gempa. Nah, tapi dalam perkembangan selanjutnya, Richter itu merevisi kembali standar yang dia gunakan untuk mendefinisikan gempa 0, zero magnitude earthquake. Kenapa demikian? Kalau diingat di definisi sebelumnya, dia mendefinisikan zero magnitude earthquake itu seismografnya itu diletakkan 100 km dari lokasi ke pusat gempa. Tapi kan itu tidak selalu bisa dipastikan bahwa catatan gempa yang muncul selalu 100 km dari lokasinya kan? Karena gempa itu kan bervariasi jaraknya juga, tidak mungkin selalu 100 km dari seismograf ke sumbernya. Lalu dia dengan penelitian-penelitian selanjutnya mengumpulkan banyak data selama bertahun-tahun. Ini dalam contoh kasus di daerah California sana. Dia mendefinisikan lagi satu definisi yang namanya gempa skala 0, zero magnitude earthquake, menggunakan persamaan ini, logaritma, tapi A0-nya itu di dalam logaritma. Logaritma A0 itu diperoleh dari 5,12 dikurang 2,56 logaritma delta.
Ya, jadi tadi ini sekarang dia merubah definisi zero magnitude earthquake tadi menggunakan persamaan ini. Nanti hasilnya ini jawabannya dalam micrometers. Dan delta di persamaan ini itu adalah jarak gempanya. Jarak gempanya dari seismograf itu dia sudah melakukan pendekatan atau perhitungan untuk jarak gempa 10 sampai 600 km dari pusat pencatatan gempa. Jadi intinya maksudnya gini, zero magnitude earthquake itu atau gempa skala 0 itu tidak tetap lagi seperti di persamaan sebelumnya. Di persamaan ini itu tergantung jarak gempa tersebut terhadap seismografnya. Jadi diverifikasi. Jadi saya kasih contoh seperti begini. Ya, di contoh itu kita diminta berapa sih magnitude gempa, sebuah gempa yang menyebabkan pergerakan di buminya itu dicatat oleh sebuah seismograf itu 66 mm. 66 mm. Dan gempa itu kurang lebih 147 km dari pusatnya ke tempat seismograf itu berada. Ya. Jadi gimana cara ngitungnya? Nah, kita hitung dulu zero magnitude earthquake menggunakan persamaan ini karena dia adalah fungsi dari jarak. Ya, fungsi dari jarak. Jadi kita menggunakan logaritma A0 sama dengan 5,12. Di sini kita masukkan di persamaan ini delta berapa? 147 km. Ya. Ini jarak di dalam kilometer ya. Jarak di dalam kilometer, lalu kita melakukan perhitungan, nanti dicari setelah dapat nilai ini, lalu kita cari A0-nya dengan menggunakan anti-log. Anti-log logaritma itu 10 pangkat berapa gitu. Sehingga dapatlah nanti A0 itu 0,37 mikronmeter. Ya. Setelah kita dapat A0 tadi, baru kita balik lagi ke persamaan yang semula tadi. Setelah kita rubah A0-nya, ini masih persamaan yang awal tadi. A-nya adalah 66 mm. 66 mm itu sama dengan 66.000 mikronmeter, ya. Sehingga dapatlah ini nilainya magnitude gempanya 5,2 skala Richter. Nah, skala gempa selanjutnya yang sering juga digunakan, cuman memang lebih sering skala Richter yang digunakan karena dia menggunakan magnitude perpindahan gempa, perpindahan tanah yang disebabkan oleh sebuah gempa. Dia menggunakan itu. Kalau skala gempa berikutnya yang kita bahas ini namanya skala Mercalli. Mercalli itu juga seorang seismologis Itali, Giuseppe Mercalli namanya. Dia menyebutkan beberapa skala itu berdasarkan angka Romawi dari 1 sampai 12 ya. Dia sifatnya deskriptif. Dan dia menyebutkannya begini. Dia berdasarkan observasi yang ada di lapangan. Misalkan sebuah gempa terjadi. Lalu orang mengobservasi yang namanya skala 1 ya, 1 Romawi dia pakai di sini, itu tidak dapat dirasakan oleh banyak orang. Kira-kira hanya hampir bisa dibilang tidak terasa gitu. Kadang-kadang makanya ada orang yang bilang ada gempa tapi ada orang yang merasakan, ada yang tidak. Ya, itu gempa skala 1. Jadi sifatnya deskriptif berdasarkan observasi yang ada di lapangan. Skala 2 itu dirasakan oleh beberapa orang, misalkan apalagi kalau misalkan dia di atas ketinggian, di atas lantai 5 misalkan. Terus gempa kecil pun mungkin sudah terasa sama dia. Tetapi ada orang-orang yang mungkin di lapangan atau di arena tertentu dia nggak ngerasa ada gempa tuh gitu. Kan pernah kejadian seperti begitu. Nah, yang namanya skala 3 itu seperti truk yang lewat. Jadi kalau kita rumah kita berdiri di pinggir jalan besar, jalan lintas provinsi misalkan, ada truk yang melintas, apalagi ada gundukan kecil mungkin,
truk, getarannya itu kerasa sama kita. Itulah namanya skala gempa 3 menurut si Mercalli. Ya. Terus ada naik lagi ke atas, gempa skala 4 itu gempa yang menyebabkan beberapa dinding mulai bergesekan. Ya, itu yang namanya gempa skala 4. Jadi ini sudah mulai sangat terasa gitu ya. Kalau misalkan benda-benda yang mulai bergantung, misalkan kipas angin itu yang bergantung di atas plafon mungkin juga ada kelihatan bergoyang, ya. Itu yang skala 4. Baru skala 5 ini udah mulai mengalami keretakan, misalnya jendela, terus juga seperti plesteran-plesteran itu mulai kelihatan retakannya. Itu namanya skala 5. Terus kita meningkat ke skala 6, itu mulai orang ketakutan. Jadi kalau orang sudah mulai ketakutan keluar dari rumahnya atau tempat dia lagi beraktivitas, itu udah skala 6. Ya, jadi bahkan furniture yang berat juga sudah mulai rusak atau bergoyang atau jatuh gitu. Bangunan-bangunan seperti corong asap sudah mulai mengalami kerusakan. Skala 7 ini kerusakannya ini sudah terlihat baik di gedung-gedung yang didesain dengan baik itu kerusakan juga terjadi. Ya. Apalagi bangunan yang tidak didesain dengan baik atau asal bangun, itu kemungkinan besar sudah sangat rusak. Skala 8 itu bangunan yang didesain dengan baik oleh perencana struktur, ya, itu mulai kelihatan rusak. Dan bangunan-bangunan yang tidak didesain seperti rumah-rumah masyarakat yang mungkin tidak direncanakan dengan baik, itu kemungkinan besar akan hancur. Ya, rusak. Dan skala 9 sampai skala 12 ini memang sudah magnitude yang cukup besar, di mana kerusakan itu tidak terhindarkan lagi. Dan yang paling besar itu skala 12 itu kerusakan total. Jadi semuanya bangunan itu sudah hancur. Itu skala 12. Jadi 9 sampai 12 ini kebanyakan sudah menyebabkan, deskripsinya sudah menyebabkan kerusakan yang cukup parah, hancur, dan bahkan pipa-pipa di dalam permukaan bumi yang dipasang itu sudah juga mengalami patahan karena pergeseran di buminya cukup besar. Jadi ini skala 1 sampai 12 yang dideskripsikan oleh Mercalli. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana menurut kalian perbedaan antara Mercalli sama Richter. Menurut kalian mana yang lebih akurat, mana yang lebih pas mendeskripsikan sebuah catatan gempa. Gambar yang Anda saksikan ini adalah salah satu contoh aplikasi bagaimana Modified Mercalli Intensity Scales itu dipergunakan untuk mendeskripsikan kejadian sebuah gempa. Jadi ini adalah satu kejadian gempa yang cukup besar di Indonesia. Di tahun 2006 ada gempa dengan skala mendekati 9 skala Richter yang terjadi di lepas pantai daerah Aceh. Sebenarnya gempanya tidak terlalu banyak merusak, tapi kalau kalian lihat saja beritanya, ini justru yang lebih membahayakan adalah tsunami yang disebabkannya. Jadi ini data dari USGS, Badan Geologi Amerika Serikat, yang mencatat gempa itu adalah 9,1 di kedalaman 30 km. Nah, yang terlihat di sini adalah cara penyampaian informasi gempa dengan Modified Mercalli Intensity. Jadi kalau kalian perhatikan di sini informasinya itu intensity 1 sampai intensity 10 ke atas itu diberi warna. Tentunya warna yang satu adalah putih dan semakin dia merusak dia diberi warna merah. Jadi biasanya memang nomenklatur kalau dibikin pewarnaan begini, merah itu berarti tanda bahaya atau sesuatu yang nilainya besar
atau membahayakan. Nah, 1 itu adalah getarannya hampir tidak dirasakan atau tidak dirasakan dan terus bertambah hingga skala Mercalli sampai di atas 12 itu sangat ekstrim. Dan kerusakan-kerusakan yang terjadi mulai dari skala 1 itu berarti tidak ada, misalkan skala 4 itu juga tidak ada, sampai akhirnya skala yang lebih besar itu skala 10 ke atas itu sangat berat sekali. Nah, kalau kita lihat dari kejadian yang sama, kejadian gempa yang ada di Aceh yang magnitudenya 9,1 ternyata diresponi berbeda dari orang-orang yang ditanyai. Ini didapatkan informasinya berdasarkan survei dari 878 orang di berbagai kota, ya. Dan bulatan kecil-kecil ini menyatakan jumlah penduduk atau orang yang berada di daerah tersebut, ya. Seperti ini ada legendanya ini, ya. Ini yang kecil ada ukuran kotanya kurang dari 10.000 orang dan yang besar begini lebih dari 2 juta orang. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin kalian secara naluri mengatakan semakin dekat kita dengan pusat gempa, harusnya kita akan merasakan getaran yang cukup parah, ya. Ini kalau kita lihat itu tidak sepenuhnya demikian. Kalau kita lihat di sini, ini emang di daerah dekat-dekat Aceh ini, khususnya yang dekat dengan pusat gempanya, memang warnanya intensitasnya adalah merah. Tapi kalau kita lihat di sini lagi, itu tidak merah sepenuhnya. Bahkan kalau kita bandingkan yang ada di Medan yang relatif lebih dekat ke pusat gempa, itu kerusakan yang disebabkannya dibandingkan dengan yang daerah Jakarta yang jauh dari lokasi gempa, itu justru sebaliknya. Medan itu mengalami intensitas strong dan kerusakan sedikit, tapi yang di daerah Jakarta itu sangat ekstrim, sangat kuat sekali getarannya, dan kerusakan yang disebabkannya cukup parah. Dan ini berdasarkan real yang dialami orang yang merespon gempa tersebut. Jadi ini bisa dikatakan sebuah gempa dengan magnitudo tertentu akan memberikan efek yang berbeda-beda dirasakan orang lain di berbagai tempat. Jadi tergantung kita, banyak hal yang menjadi penyebab kerusakan gempa. Jadi tergantung juga kualitas bangunannya, tergantung jenis tanah di mana bangunan itu berada. Jadi poinnya yang mau ingin saya sampaikan, intensitas magnitudo gempa itu informasinya bisa dikatakan masih parsial. Itu tidak mendeskripsikan keseluruhan secara utuh efek yang terjadi akibat gempa tersebut. Tentunya kalau misalkan jumlah responden ini cuma sedikit, mungkin kalian mempertanyakan keakuratan dari modified Mercalli intensity ini. Tapi kalau misalkan jumlah responden yang menjawab dan memberikan deskripsi, karena memang intensity ini sifatnya deskriptif, ya. Kalau tadi di video sebelumnya kita lihat itu skala 1 sampai skala 12 itu ada deskripsi. Dan mungkin juga responden yang menjawabnya bisa saja memiliki subjektivitas tersendiri. Mungkin contohnya dirasakan bergetar apa enggak, itu bisa saja berbeda responnya dari orang ke orang. Namun kalau kita misalkan mensurvei dari banyak orang sehingga kita mendapatkan data cukup signifikan, modified Mercalli intensity ini bisa jadi menjadi alternatif yang lebih baik dari sekedar magnitude. Contohnya seperti ini. Ini didapat dari sebuah catatan gempa yang berada di Northridge di Amerika Serikat. Kalau magnitudenya itu sekitar 6,7, ya. Dan ini responden dari 10.000 responden, mendekati 11.000 responden yang menjawab di 2 kota. Jadi satu kota itu cukup banyak responden yang menyebutkannya. Di sini terlihat memang kalau dia dekat dengan daerah pusat gempanya di sini, itu dia warnanya sekitarnya merah. Tapi kalau kalian lihat zoom di daerah sini, itu ada sedikit anomali di sini. Juga kalau semakin jauh dia semakin orange dan kuning, tapi di sini dia tidak terjadi getaran yang cukup besar, malah itu mungkin sekitar skala 2. Jadi ini juga skala 2, ya. Jadi artinya bisa saja modified Mercalli intensity ini lebih menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan, apa yang terjadi di lapangan, kerusakan atau getaran yang dirasakan. Kalau magnitude itu ada hitung-hitungannya, tapi itu adalah di pusat gempanya sana.
Ya, bisa saja efeknya akan berbeda dari satu lokasi dengan lokasi yang lain. Jadi saya kembali kepada pertanyaan saya yang awal. Jadi menurut kalian, kalau kita membandingkan antara modified Mercalli intensity dan Richter scale yang menghitung magnitude berdasarkan hitungan-hitungan yang sudah kita bahas, parameter mana yang lebih baik mendeskripsikan sebuah event gempa? Itu yang ingin saya sampaikan ke kalian. Coba kalian pikirkan mana yang lebih akurat. Apakah Richter karena dia melakukan perhitungan-perhitungan sehingga lebih akurat, atau modified Mercalli intensity karena dia mendeskripsikan apa yang diamati di lapangan? Mana yang lebih baik menurut kalian? Nah, ini saya tidak akan menjawab secara gamblang di sini. Saya minta kalian memikirkannya. Dan kalau ingin memberikan komentar di videonya, silakan menjawab apa menurut kalian, mana yang lebih bagus mendeskripsikan sebuah gempa. Yang ingin saya sampaikan adalah contoh ini. Dengan konsep yang sama dari modified Mercalli intensity, kita bisa melakukan grading building setelah kejadian gempa. Contohnya ini sebuah skematik yang dipadukan dengan Google Map akibat apa yang terjadi, kerusakan-kerusakan bangunan yang terjadi dari sebuah gempa di Christchurch, New Zealand di 2011. Seingat saya ini magnitudenya 7 skala Richter. Ini adalah lokasi-lokasi, titik-titik ini adalah lokasi-lokasi bangunan yang berada di daerah tersebut, dan ini satu distrik yang tidak terlalu besar ya, di pusat kotanya. Dan kita lihat ini dari gempa yang sama, efeknya terhadap bangunan juga jauh berbeda. Contohnya ini yang tandanya merah-merah kotak ini, yang diwarnai merah dan berkotak, itu artinya bangunan-bangunan yang di daerah sini, yang lokasinya di sini sudah dipetakan, itu harus dihancurkan, rusak parah, sehingga harus didemolis ya. Nah, tapi ada beberapa bangunan yang berdekatan, contohnya yang ini white circles ini adalah bangunan yang aman, safe. Bangunannya aman. Dan kalau yang legenda yang lain atau jenis yang lain, ini kotak tapi putih, itu dia hampir bisa dikatakan bisa diperbaiki karena sedikit saja yang rusak. Nah, ini memberikan gambaran ke kita bahwa kembali lagi, magnitude itu tidak bisa menggambarkan secara utuh. Dia harus kita terima sebagai salah satu informasi, tapi tidak bisa menggambarkan secara utuh fenomena gempa itu sendiri. Jadi dari satu gempa yang terjadi di New Zealand ini, dia memberikan efek yang berbeda kepada masing-masing bangunan yang dilaluinya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Fenomena apa yang bisa kita bahas adalah misalkan tanahnya akan mempengaruhi periode bangunan, tinggi rendahnya bangunan tersebut, juga proses pendesainan apakah dibangun menggunakan material yang ductile. Ductile itu bisa mengakomodasi deformasi yang cukup besar, atau dia dibangun dari bangunan dari material yang sangat getas, yang mudah patah ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya adalah mengenai energi yang dilepaskan sebuah gempa. Ada hitung-hitungannya bagaimana cara menghitung energi yang dilepaskan sebuah gempa. Seperti terlihat di sini, kita bisa melakukan perhitungannya. Tapi yang penting adalah bukan hitungannya. Yang penting adalah memahami bahwa skala 6 dan skala 7 itu jauh berbeda. Karena dia bukan seperti hitungan linear. Jadi dia kalau naik satu level, itu energi yang dilepaskannya itu berkali-kali lipat. Untuk bisa memberikan gambaran ke kalian bagaimana perbedaan energi satu magnitudo dengan magnitudo yang lain, di sini saya sampaikan satu tabel yang saya peroleh dari Profesor John Abel di Boston College. Dia memberikan satu perbandingan antara Richter magnitude yang biasa kita kenal dengan ekivalen TNT, bom TNT kalau misalkan dia diledakkan. Ya, sebagai contoh misalkan, kita coba lihat ini antara skala 4
dan skala 5. Itu jauh sekali berbeda. Bukan berarti dia kalau ini 1000 tons TNT dan 5 itu 2000 tons, tapi dia 32 kali lebih besar. 32.000 tons ekivalen beban gempanya. Jadi kalau kalian misalkan lihat di website, misalkan bom yang menimpa Nagasaki Hiroshima di tahun 1940-an, itu sekitar ekivalennya kira-kira 20.000 ton TNT. Jadi ledakan yang terjadi itu, energi gempa energi yang dilepaskan dari bom TNT saat itu ekivalen dengan gempa sekitar skala 5. Ya. Jadi itu yang ingin disampaikan, poinnya adalah bahwa magnitud gempa itu dari 4 ke 5 itu jauh berbeda. Misalkan ini dari 6 ke 7 itu 1 million tons TNT untuk skala 6. Dia yang 7 itu adalah 32 million tons TNT. Jadi ini beberapa penjelasan kira-kira ledakan-ledakan yang bisa menghasilkan energi yang sama dengan TNT dan skala gempanya. Selanjutnya yang ingin saya bahas adalah mengenai momen magnitude. Di awal-awal itu memang semua catatan gempa itu adalah menggunakan skala Richter dan bahkan sampai belakangan di tahun-tahun akhir skala Richter sangat terkenal. Sebenarnya Richter itu memiliki beberapa sisi kelemahan dan coba dipromosikan dengan proses perhitungan yang lain yang namanya momen magnitude. Itu munculnya kira-kira seperti begini. Coba kalian perhatikan ini. Ini adalah sebuah peta sebuah provinsi di Amerika, Provinsi California. Dan kalau misalkan dipetakan kerusakan yang terjadi di gempa 1908 San Francisco, ini lokasi epicenter gempanya, dan rupture kerusakan yang terjadi itu adalah sekitar ini. Ini daerah yang diarsir ini adalah yang mengalami kerusakan. Dan kalau misalkan gempa yang lain yang berada di Chili tahun 1960 dipetakan di Provinsi California ini, misalkan ini diambil di sini epicenternya, kerusakan yang terjadi itu adalah yang titik-titik ini. Ini arealnya yang hampir bisa dibilang setengah wilayah California mengalami kerusakan ini. Dan ternyata kedua gempa itu memiliki magnitudo yang sama, 8,3. Dan para seismolog mulai bertanya-tanya, kok sama-sama magnitudenya tapi kok kerusakan yang diakibatkan jauh sekali berbeda, gitu. Jadi itu timbul pemikiran bagaimana mengidentifikasi besaran gempa bukan lagi berdasarkan Richter scale, tapi menggunakan momen magnitude. Jadi dari kedua kejadian gempa ini, satu yang San Francisco dan satu Chili, kalau diplotkan di areal yang sama, dalam hal ini contohnya di Provinsi California, itu rupture atau kerusakan yang terjadi itu jauh sekali berbeda. Jadi kalau San Francisco itu dia kerusakannya lebarnya 15 km dan 400 km panjangnya. Jadi areal yang ini, ya. Relatif kecil kalau dibandingkan dengan Chili yang ini hampir mengisi keseluruhan Provinsi California kerusakannya. Jadi itu yang membuat orang bertanya-tanya, kok magnitudenya hampir sama, tapi ini kerusakan yang terjadi sangat parah. Lalu kemudian para seismolog mulai meneliti kembali. Salah satu hasilnya itu di literatur di Stephen Kramer di bukunya tahun 1996 mengatakan bahwa sebenarnya kalau dihitung momen magnitudenya, MW simbolnya, itu San Francisco itu sebenarnya gempa yang ini itu skalanya 7,9 dan Chili itu secara momen magnitudenya itu 9,5. Wajar dia lebih merusak karena skalanya lebih besar. Nah, itu membuat penentuan skala gempa itu sekarang beralih ke arah kepada momen magnitude. Bagaimana prinsip momen magnitude itu? Jadi itu kira-kira dia menghitung berapa kerusakan atau pergeseran dari patahan bumi kita ini setiap tahunnya. Jadi dia menggunakan persamaan ini.
ya untuk menghitung momen magnitudnya yang diusulkan oleh peneliti Hanks dan Kamori di tahun 80-an. Jadi kira-kira kalau misalkan ini adalah patahannya, ya patahannya di suatu muka bumi, dan ini bagian ini katakan bergerak relatif kepada yang lain. Nah, jadi momen magnitude itu adalah dihitung dari 2/3 log MO ini. MO itu adalah yang namanya seismic moment. Seismic moment itu dihitung dari 3 faktor. 3 faktor itu adalah G, yang adalah G itu adalah shear modulus. Jadi kalau batuan itu bergeser dan ada daya tahan antara batuan yang di sebelah sini dengan di sini bergesekan, itu sebelum dia patah dia harus melewati batas kemampuannya dulu, dan itu dinyatakan dengan shear modulus yang nilainya untuk batuan sekitar nilai ini. Dan juga area patahan. Jadi kalau area itu bergeser, misalkan tadinya di sini bergeser ke sini, dia mengalami pergeseran area patahannya, dan tentunya D adalah berapa besar pergerakannya yang terakumulasi dalam durasi tertentu. Contohnya seperti begini. Jadi kalau misalkan satu patahan yang diobservasi, dia itu mengalami pergeseran setiap tahunnya 37 mm per tahun. Dan patahan ini sudah disurvei, luasannya adalah 325 km kali 12 km lebarnya. Ya, ini panjangnya patahannya sepanjang 325 km. Dan selama ini setiap 50 tahun akan terjadi gempa, akan ada terjadi patahan. Nah, untuk periode ini, berapa kira-kira momen yang mungkin dimunculkan dari kejadian ini? Dan kita bisa menghitung menggunakan persamaan yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Jadi kita menghitung terlebih dahulu MO-nya. MO itu dapat dari nilai G, A, dan D. G itu sudah ketetapan, ya, nilai G, dan A itu ada luasan patahan yang kita peroleh ini 325 km dan 12 km. Kalau kita satukan, karena G itu satuannya adalah dalam cm persegi, ya, ini dyne per cm persegi, itu dia kita pindahkan menjadi cm, dan kemudian D itu adalah pergeseran setiap tahunnya yang terjadi selama 50 tahun, 3,7 cm selama 50 tahun. Lalu kita mendapatkan MO-nya, lalu MO ini kita gunakan untuk kepersamaan menghitung momen magnitudenya. Ini perhitungannya relatif sederhana, dapatlah kita nilai momen magnitud yang muncul dari kerusakan setiap 50 tahun sekali dengan pergerakan 3,7 cm per tahunnya. Kira-kira begitu proses perhitungannya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami aspek geologis dari sebuah kegempaan dari presentasi yang sudah saya sampaikan sejauh ini. Topik selanjutnya yang ingin saya bahas adalah karakteristik engineering. Jadi engineering karakteristik dari sebuah gempa. Karena kita teknik sipil dengan seismolog memaknai gempa itu berbeda. Kalau seismolog atau geologis itu melihat berapa magnitudnya, patahan yang terjadinya seberapa jauh, seberapa luas, dan pergerakannya setiap tahun berapa. Kalau kita melihatnya dari sisi yang berbeda, kita melihat dari catatan gempanya. Ini yang terlihat di layar ini adalah contoh-contoh catatan gempa yang terjadi dari tahun ke tahun disertai dengan magnitudnya. Dari gambar ini secara tipikal catatan gempa time history biasanya itu dia horizontalnya itu adalah waktu lama kejadiannya, dan vertikal itu adalah akselerasi percepatan gempa yang terjadi, dan itu biasanya dalam skala G gravitasi bumi yang 9,81 atau 10. Nah, ini yang menjadi daya tarik kita bagi untuk teknik sipil yang mempelajari tentang kegempaan. Jadi ini beberapa contoh. Ngomong-ngomong, kalau nanti kalian tertarik mengetahui di mana database seperti ini bisa diperoleh, ini bisa dikunjungi link berikut ini. Mungkin nanti akan saya tugaskan di beberapa pertemuan ke depan bagaimana kita bisa menggunakan
catatan gempa ini untuk beberapa nilai-nilai atau karakteristik yang bisa kita hitung. Contohnya berapa sih peak ground acceleration-nya, nanti akan kita bahas. Durasinya, ada yang namanya itu strong motion duration, ada istilahnya yang near, dekat, gempa dekat, dan gempa jauh itu bagaimana, dan respons spektra, frekuensi konten, ada beberapa engineering karakteristik dari sebuah gempa. Kita mulai mungkin dari diskusi yang pertama tentang peak ground acceleration. Apa sih itu peak ground acceleration? Jadi peak ground acceleration itu dari namanya bisa kita pahami, peak itu yang paling tinggi. Jadi akselerasi yang disebabkan gempa yang paling tinggi. Jadi kalau kita ambil satu catatan gempa, yang paling besar dari sebuah percepatan itu berapa sih nilainya? Dan di grafik yang paling atas ini adalah acceleration yang terjadi dalam sebuah catatan gempa. Ini gempa El Centro di California tahun 1940. Ya, grafik yang kedua dan ketiga ini adalah ini kecepatannya, ini perpindahannya. Jadi ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, peak ground acceleration adalah kalau kita lihat dari catatan gempa dari awal sampai akhir, berapa yang paling besar nilainya secara absolut ya, tidak memperhatikan tanda positif dan negatifnya, karena itu hanya menyatakan arah pergerakannya saja. Nah, ini kita lihat dari catatannya, yang paling besar percepatannya adalah 0,319 G atau 0,32 G. Nah, itulah nilai PGA-nya. Paham ya? Jadi PGA adalah peak ground acceleration. Peak ground acceleration adalah nilai terbesar dari catatan rekaman gempa di akselerasinya. Dengan konsep yang sama, PGV juga ada. Peak ground velocity adalah kecepatan tertinggi yang ada di catatan sebuah gempa. Dan juga peak ground displacement, perpindahan yang tertinggi dari sebuah catatan gempa. Dalam hal ini, untuk gempa, ini catatan gempa ini nilainya PGV 13 inci per detik. Dan displacement yang terbesar terjadi yang dialami adalah 8,4 inci. Jadi dari gempa ini perpindahan di buminya terjadi 8,4 paling besarnya. Ya, itu mengenai PGA. Nah, kalau kita kaitkan antara akselerasi dengan kembali lagi kepada modified Mercalli intensity, kalau diingat ya, semakin besar intensity Mercallinya, dia semakin shakingnya semakin besar dan semakin merusak. Dan di sumbu horizontal ini diplotkan skala Mercallinya. Di vertikalnya adalah akselerasi. Dan garis-garis ini adalah hasil dari penelitian masing-masing peneliti ini dan diplotkan yang memberikan gambaran hubungan antara akselerasi dengan intensitas Mercallinya. Semakin besarkah intensitas Mercallinya atau PGA, apa hubungan antara PGA atau akselerasi terhadap Mercalli? Dari berbagai peneliti-peneliti ini, kita lihat kecenderungan grafiknya di sini. Secara umum kita lihat ini grafiknya kan begini, linear, ya. Jadi artinya semakin besar PGA-nya, intensitas Mercallinya juga semakin besar. Artinya semakin merusak gempa itu. Ya, itu yang bisa disimpulkan dari informasi ini. Ada dua pengecualian yang mungkin juga bisa kita ingat. Misalkan adalah contoh di layar ini. Ada dua buah catatan gempa. Yang satu San Fernando di tahun 71 dan satu lagi Chili di tahun 85. Dan kalau kita perhatikan di sini, durasi San Fernando itu lebih singkat. Jadi kalau mungkin ini sekitar 30 detik, dan sebenarnya 15 detik kemudian itu amplitudenya relatif kecil. Dibandingkan dengan gempa Chili yang dia durasinya lebih lama, hampir 1 menit. Dan hampir 1 menit itu amplitudenya relatif seragam. Namun akselerasinya atau percepatan yang disebabkan masing-masing gempa itu jauh berbeda. Kalau ini mungkin yang paling besar mungkin di sini ya, peak ground acceleration-nya itu bisa dikatakan mungkin 1,5 ya, 1,5. Kalau ini dari sini ini setengah ya.
atau mendekati 1 ya, kalau mendekati 1G. Sementara kalau ini relatif kecil PGA-nya. PGA-nya kecil, ini PGA-nya besar. Waktunya lebih pendek, ini waktunya lebih lama. Nah, menurut kalian mana yang lebih merusak di antara kedua gempa ini? Apakah PGA yang besar dengan waktu yang singkat lebih merusak dibandingkan PGA yang nggak terlalu besar tapi waktu kejadiannya cukup lama? Mana menurut kalian? Kalian coba pause sebentar videonya dan coba jawab mana yang kalian bilang. Dan kemudian setelah menjawab, coba dilanjutkan lagi. Untuk bisa memahami ini, itu seperti kita bayangkan analoginya seperti paperclip, jepitan kertas, yang mungkin satu kali bengkok, walaupun sekencang-kencangnya kita bengkokkan, mungkin dia tidak akan patah. Tapi kalau berkali-kali kita bengkokkan, lama-lama dia akan patah. Jadi itu yang bisa jadi analogi bahwa gempa itu yang berkali-kali datang, walaupun dia tidak terlalu relatif tidak terlalu besar, bisa saja lebih merusak dibandingkan dengan gempa dengan PGA yang tinggi tapi kejadiannya hanya sebentar. Jadi kalau kita bandingkan ini, yang red box ini adalah di mana percepatan gempa itu mulai dari melintas 0,25 sampai terakhir kali melintas 0,25 G. Dan kita lihat ini red box-nya lebih besar untuk gempa Chili. Jadi ini bisa saja ini lebih merusak gempa Chili dibandingkan dengan gempa Ser Fernando. Jadi gempa dengan smaller PGA that continues with durasi yang lebih lama bisa saja lebih merusak. Dan hal yang lain adalah, menurut kalian mana bangunan yang lebih sensitif, lebih merusak? Apakah bangunan yang pendek atau bangunan yang tinggi? Atau dengan ungkapan lain begini, misalkan ada satu gempa dengan PGA tertentu, ya, menimpa ke semua bangunan ini. Kira-kira bangunan mana yang lebih mengalami kerusakan? Lantai 1, 2, atau lantai yang lebih tinggi? Coba kalian juga beri jawabannya. Dan bisa di-pause kalau sebelum dilanjutkan supaya bisa menebak. Sebenarnya, gempa itu akan, dengan PGA yang tinggi itu akan lebih merusak bangunan yang lebih rendah. Bangunan yang tinggi itu sensitif kepada deformasi. Tapi bangunan yang pendek itu sensitif kepada akselerasi. Dan bangunan yang sedang-sedang itu sensitif kepada kecepatan. Ya. Hal selanjutnya yang akan kita bahas adalah hubungan antara lamanya sebuah gempa berlangsung dengan besarnya akselerasi atau magnitud gempanya. Jadi di gambar yang terlihat di layar ini sekarang, ini adalah hasil akselerogram dari 6 kejadian gempa di pantai Pasifik Meksiko. Meksiko juga adalah satu daerah yang cukup tinggi seismicity-nya, jadi sering terjadi gempa. Nah, ini ke-6 jenis catatan gempa ini itu dicatat dari sumber yang hampir berdekatan, jadi jarak episentralnya itu hampir berdekatan. Dan di suhu vertikal itu adalah akselerasi yang direkam dan di horizontal adalah waktunya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari informasi ini? Kalau kita lihat, itu sebenarnya informasi penting yang bisa dilihat dari sini, semakin besar magnitudnya, mulai dari magnitud 3,1 sampai 8,1, apa yang terlihat dari durasinya? Magnitud yang besar itu durasinya akan lebih lama. Terlihat di sini magnitud 8,1 durasinya hampir 50 detik, sementara magnitud 3,1 itu 15 detik atau mendekati 20, bahkan yang utamanya itu hanya paling beberapa detik saja, mungkin 2 atau 3 detik saja yang strong motionnya, getaran yang cukup besarnya. Dan juga terlihat di sini akselerasinya, semakin besar gempanya, memang akselerasi yang dihasilkan itu
relatif besar dibandingkan dengan magnitud yang kecil. Itu kira-kira yang bisa dipelajari dari sini. Semakin tinggi magnitudnya, itu semakin lama gempa itu berlangsung. Itu ada korelasi yang kuat antara hubungan magnitud dengan durasi. Nah, ada beberapa terminologi lain dalam hal durasi, bukan saja hanya total durasi yang direkam oleh akselerogram, karena kalau kita lihat kembali lagi ke sini ke magnitud 3,1 ini, kita lihat memang yang terekam sama seismograf atau akselerogram itu mungkin sekitar 15 detikan, tapi yang strong motionnya itu hanya beberapa detik saja. Jadi ada juga penyebutan durasi itu berdasarkan durasi bracketed namanya. Itu maksudnya bracketed itu kapan dia mulai mencapai nilai tertentu, dan misalkan nilainya ini 0,05 G gitu. Terus kapan dia terakhir mencapai nilai itu lagi 0,05 G, setelah itu tidak pernah lagi melewati nilai 0,05 G, dan waktu yang antara jarak sini dan jarak sini itu namanya bracketed duration. Jadi jarak waktu yang dibutuhkan, waktu yang pertama kali mencapai nilai tertentu dan terakhir kali mencapai nilai tertentu. Dia bisa saja nilainya ini tidak harus 0,05, bisa saja 0,5 atau 0,25 tergantung dari keinginan yang ingin mau dicapai terhadap nilai tertentu. 0,05 itu hanya sebagai satu dasar saja ketika manusia mulai merasakan getaran gempa apabila percepatannya 0,05 G. Jadi kalau itu standarnya, catatan gempa ini mulai mencapai 0,05 G itu berada di kurang lebih detik per 1 atau 2, dan terakhirnya mencapai 0,05 di sini. Jadi jarak itu ada 28 detik. Berarti hanya 2 detik saja yang dia tidak mencapai 0,05. Kalau misalkan acuannya adalah 0,2 G, kapan pertama kali dia mencapai 0,2 G berada di titik ini, dan terakhir kali mencapai 0,2 G berada di titik ini, dan jaraknya adalah 10 detik. Dan kalau misalkan informasinya adalah yang lain, misalkan ini tentunya bisa juga dilihat, misalkan 0,3, tentunya waktunya akan semakin pendek. Kapan dia mencapai 0,3, mulai dari sini dan terakhir bahkan dia hanya sebentar saja ya, tidak ada dia melewati batas ini atau batas ini, hanya di sini sampai sini. Jadi cuma sekian detik saja kalau dia mencapai 0,3 G ya. Itu kira-kira informasinya mengenai bracketed duration. Nah, ini contoh yang tadi 0,05 batasannya. First exceedance pertama kali dilewati dan terakhir kali dilewati. Itu juga untuk ini first exceedance melewati nilai tertentu yang disyaratkan 0,05 dan terakhir dilewati nilai tersebut. Ini yang di atas itu 10 detik, yang di bawah 15 detik bracketed duration ya. Ada lagi yang namanya significant duration. Jadi ini researcher atau peneliti yang mengungkapkan ini, dia melakukan integral dari kurva akselerasi tadi untuk mendapatkan nilai intensitinya, sehingga disebutkan kalau kumulatif dari intensitas itu bergerak dari mulai 5% sampai 95%, itu berapa lama dia. Itulah namanya significant duration. Kadang-kadang ada juga researcher yang lain menyatakan dia antara 5% sampai 7%, sampai kumulatifnya dari intensitas 5% sampai 75%, itu waktunya bisa dihitung. Itu kira-kira cara lain mengidentifikasi durasi sebuah gempa. Ini kalau berdasarkan Trifunak, ini researcher yang pertama, ini gempa ini durasinya 17 detik. Kalau berdasarkan rekomendasi Stewart dan penelitinya itu 7 detik kira-kira gitu. Nah, hal yang lain yang akan kita bahas adalah yang namanya gempa dekat dan gempa jauh ya.
Jadi yang ada di layar ini, sebelah kiri bagian A adalah catatan dari gempa tahun 94 dari Northridge yang di Amerika sana. Dan yang B, yang sebelah kanan, ya, ini A, ini B, itu gempa yang terjadi tahun 1952. Nah, yang kiri ini, yang A, itu adalah gempa dekat. Dan B ini adalah catatan gempa jauh. Ya, ngomong-ngomong, antara dekat dan jauh itu batasannya 10 km. Jadi ini jaraknya lebih besar dari 10 km dari pusat epicenter gempanya. Yang ini lebih kecil dari 10 km. Ya, itu perbedaan antara near sama far, dekat sama jauh. Nah, beberapa hal yang bisa kita lihat dari karakteristik gempa dekat dan gempa jauh ini, ada beberapa yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah adanya sifat seperti impuls atau yang dia mencolok amplitudonya, dalam hal ini akselerasi yang kita fokuskan seperti ini pada gempa dekat, yang tidak terlihat pada gempa jauh. Jadi sifatnya itu seperti kejut yang cukup besar, ya, dan setelahnya itu tidak terlalu besar. Seperti ini, utamanya ini bahkan sampai 1G, ya. Ya, itu dia kejutannya, dan kemudian tidak diikutin lagi dengan yang besar. Ini semakin lama semakin kecil. Kalau di gempa yang jauh itu relatif dia tidak terlalu banyak, tidak terlihat kejutan seperti itu. Ada beberapa puncak-puncak yang nilainya hampir bersamaan seperti ini. Ya, ini nilainya hampir bersamaan, dan amplitudenya juga tidak terlalu besar di sini. Hal yang lain adalah frekuensi kontennya. Maksudnya ini adalah kerapatan dari kurva ini, ya, kerapatan dari kurva ini dia lebih rapat dibandingkan dengan kurva yang di sebelah kiri, ya. Mungkin ini memang, tapi dia tidak terlalu skala, ya. Tapi memang karakteristiknya kalau gempa dekat itu dia bolak-baliknya gerakan itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengan gempa yang jauh. Dan itu yang membedakan antara gempa dekat dan gempa jauh. Nah, ada juga satu hal yang perlu dipahami mengenai gempa dekat, gempa jauh. Itu tidak selalu artinya jarak geografisnya, ya. Maksud saya begini, misalkan ini adalah patahan, dan stasiunnya yang ini ada di stasiun A. Ini stasiun B. Gempa itu mulai dari sini. Ya. Gempa itu mulai dari sini. Nah, karena daerah patahannya adalah di sini, getaran gempa itu akan merambat melalui patahan, sehingga yang dialami oleh stasiun B ini itu adalah sebenarnya lebih cocok perilakunya seperti gempa jauh, gempa dekat maksud saya, karena dia dekat kepada patahannya. Sementara yang A ini itu yang dicatat sama dia ini kemungkinan seperti fenomena gempa jauh, ya. Dan itu bisa dipahami dengan grafis ini. Jadi misalkan pergerakannya mulai dari 0 ini, terus detik ke 0, detik ke 1 patahannya, detik kedua, detik ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan patahan itu bergerak dari kiri ke kanan. Sehingga areal sini gelombang itu saling bertubrukan kira-kira, bersatu atau semakin amplifikasi, saling ikut membesarkan gitu, satu gelombang dengan yang lain. Jadi gelombang pertama di sini gelombang pertama belum selesai satu siklus, gelombang kedua udah muncul lagi kejutan akibat retakan yang baru. Demikian seterusnya, gelombang pertama belum selesai, gelombang kedua udah muncul lagi, sampai akhirnya seolah-olah ini kesemuanya ini menjadi satu gelombang yang besar yang nilai amplitudenya besar. Kalau kita di sisi arah patahan.
Sementara kalau kita di sisi yang lain, patahan itu meninggalkan kita, jadi gelombangnya itu punya jarak-jarak yang regular, sehingga satu gelombang selesai, baru gelombang kedua datang, bergantian, sehingga dia tidak saling amplifikasi, saling membesarkan, dia tetap nilainya tidak terlalu besar. Dan itu bisa dilihat pada informasi ini. Ini adalah sebuah gempa yang dicatat tahun 1992 oleh 2 stasiun, ya. Ini epicenternya. Dan garis-garis ini adalah patahan-patahannya, patahan-patahan di daerah tersebut. Nah, ketika gempa ini terjadi, ini ada 2 stasiun pencatat, Joshua Tree dan Lucerne yang mencatat. Ya, kalau kita lihat gempanya ini, dia propagationnya, menjalarnya gelombang itu mengikuti patahannya. Nah, jadi yang tercatat adalah oleh Lucerne ini fenomenanya seperti gempa dekat, ada impuls di sini yang cukup besar, sementara yang di Joshua Tree itu seperti gempa jauh. Padahal secara geografis dia lebih dekat epicenternya kepada Joshua Tree dibandingkan dengan Lucerne. Tapi karena rambatannya mengarah kepada stasiun Lucerne, yang dicatat oleh Lucerne itu adalah impuls yang semakin besar seperti fenomena pada gempa jauh. Ya, tadi udah saya jelaskan kriteria 10 km itu berdasarkan dokumen FEMA, Federal Emergency Management Agency di Amerika Serikat. Ya. Oke, selanjutnya kita akan ngobrol tentang seismic map, peta gempa. Jadi setiap negara itu memiliki peta gempa yang membantu para perencana untuk menghitung berapa sih beban gempa atau akselerasi gempa yang harus dipertimbangkan untuk pendesainannya. Ini contoh untuk seismic map, peta gempa untuk Amerika. Di Indonesia juga punya seperti begini peta gempanya. Ini untuk salah satu peta gempanya MCE, Maximum Considered Earthquake. Ada juga ini site yang berbeda. Ya, ini SS dan S1. Ini ada hubungannya dengan respons spektra nantinya. Nah, kita diskusi selanjutnya adalah bagaimana sih para geologis atau seismologis membuat seismic map tersebut. Itu yang akan kita diskusikan selanjutnya sampai ketemu nilai ini, walaupun tidak secara detail akan saya gambarkan, akan saya jelaskan secara sederhana saja proses pembuatan sebuah seismic map, ya. Berikut saya akan coba jelaskan secara ringkas bagaimana para seismologis membuat peta gempa di sebuah wilayah. Jadi katakan kita hendak mengetahui berapa sih percepatan gempa yang mungkin muncul di suatu daerah. Katakan contohnya di daerah Bandar Lampung. Nah, tahapannya bagaimana saja? Tahapannya kira-kira para seismologis atau geologis akan mengidentifikasi sumber-sumber yang mungkin akan menyebabkan gempa di kisaran wilayah yang akan dituju, ya. Misalkan ini adalah target wilayahnya dan di sini ada sumber gempa yang merupakan patahan yang panjang. Kemudian sumber yang lain, ada sumber yang kedua, patahannya pendek tapi luas seperti begini. Lalu kemudian masing-masing sumber patahan itu dihitung jaraknya ke sumbernya dan dicatat dalam sejarah berapa sih magnitud yang paling besar yang pernah tercatat dari sumber satu tersebut. Dilakukan hal yang sama juga untuk sumber yang kedua, dicatat magnitudnya. Nah, berapa banyaknya sumber gempa yang perlu dipertimbangkan itu tergantung daerahnya, seberapa banyak sumber-sumber yang mungkin. Nanti kalau misalkan di awal perkembangannya hanya menggunakan 2 sumber, kalau ada sumber yang baru, kemudian datanya nanti akan diperbarui seiring dengan adanya sumber-sumber gempa, catatan gempa yang dicatat. Ya, itu tahap pertama. Kemudian
para seismologis ini akan mempelajari beberapa parameter-parameter yang mempengaruhi merambatnya getaran gempa dari sumber sampai ke suatu lokasi. Karena misalkan lokasi gempanya itu di sini, ya, di atasnya itu adalah epicenter, ini epicenter, dia akan merambat melalui media tanah, ya, lapisan-lapisan tanah yang bisa berupa batuan, bisa berupa lapisan lembut, pasir, sampai akhirnya sampai ke suatu lokasi dan menyebabkan getaran pada bangunan ini. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi percepatan gempa yang terjadi pada suatu wilayah. Ada jenis patahan yang ada di sumber gempanya, ya, arah patahannya. Kalau arah patahannya menuju lokasi yang ditunjau, tentunya magnitudenya akan lebih besar. Kalau dia tidak searah, mungkin dia tidak akan sebesar kalau dia searah. Ya, jarak ke lokasi, juga jenis tanah, juga hal-hal lain yang berhubungan dengan karakteristik tanah di mana gelombang tersebut merambat. Lalu juga nanti dikumpulkanlah semua data-data itu sampai akhirnya dibuat satu persamaan yang mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Ini bentuk general dari sebuah attenuation relationship namanya. Berapa sih suatu faktor yang ingin diketahui terhadap parameter-parameter yang dipertimbangkan. Jadi ini akan menggunakan regresi logaritmik di sini. Jadi misalkan salah satu yang ingin dicari tahu adalah berapa sih peak ground acceleration. Nah, peak ground acceleration ini tentunya akan dipengaruhi oleh magnitudenya, jaraknya, juga sumber gempanya, terus juga jenis tanahnya, dan ini koefisien-koefisien ini nih adalah koefisien regresi dari data yang digunakan. Jadi menggunakan itulah akhirnya para seismologis bisa menentukan berapa PGE, berapa percepatan maksimum yang harus dipertimbangkan di suatu wilayah. Nah, sekarang kita coba ngomong tentang secara spesifik dengan jenis tanahnya. Jadi kalau ada sebuah sumber gempa yang terjadi di satu tempat, itu akan beda efeknya kepada bangunan yang berdiri di atas tanah yang berbeda. Misalkan ini sama-sama, walaupun dia sama-sama bedrock, tanah keras, tapi kalau dia berdiri di tanah keras yang datar dengan yang di daerah pegunungan, itu tentunya akan beda, ya. Juga dengan yang ada di lapisan tanah yang hanya satu lapis tapi dalam, dengan lapisan yang beragam, itu juga sifatnya akan berbeda. Jadi semakin kalau sebuah gedung itu berada di lapisan tanah yang lunak, begitu terdiri dari beberapa lapisan, itu seolah-olah dia itu berdiri di, jadi kalau ini bayangkan tanah itu juga dibayangkan sebagai struktur yang sangat fleksibel, dia akan di atasnya itu ada lagi strukturnya. Jadi ini struktur yang sebenarnya, ini tanah ini diibaratkan sebagai struktur yang fleksibel. Dia itu akan vibrate lebih besar kalau dibandingkan dengan yang berada di tanah yang keras. Contohnya seperti begini. Ini ada sebuah catatan gempa yang ada di Mexico City tahun 1985. Ini mereka mencatat apa sih yang terjadi di daerah lembah ini. Diketahui bahwa di daerah lembah itu lapisan tanahnya cukup beragam dan tidak terlalu keras, ya, lapisannya, dan membandingkan yang terjadi di daerah pegunungan. Mereka mencatat ground motion yang dicatat di pegunungan dengan yang ada di daerah lembah yang terdiri dari lapisan tanah yang lunak, itu ternyata jauh sekali berbeda. Kalau kita perhatikan di sini akselerasinya, itu akselerasi yang dicatat di daerah pegunungan di tanah yang keras itu sekitar 20 satuan Gauss di sini, sementara di sini yang dicatat di lapisan
tanah lunak dan berlapis-lapis itu meningkat 10 kali lebih atau 9 kali. Jadi PGA di batuan atau di tanah yang lembut itu bisa sampai 9 kali lebih besar daripada PGA yang di hard soil, di tanah yang keras, untuk kasus yang di Meksiko tahun 1985 ini. Jadi itu makanya kita disarankan untuk membangun bangunan itu di atas tanah keras supaya getaran yang terjadi juga relatif lebih kecil dibandingkan dengan di tanah yang lunak. Contohnya yang lain adalah juga dilaporkan di gempa yang lain tahun 85. Ini kedua catatan gempa ini terjadi dari epicenter yang hampir bersamaan dari lokasinya. Ini yang direkam di tanah yang keras, dan yang di gambar yang di bawah itu akselerasi yang direkam di tanah yang lunak. Untuk durasi yang sama, kita lihat di sini akselerasinya mungkin PGA-nya di sekitar di sini 0,1 G. Sementara yang di sini sekitar 0,2 G terjadi perbesaran. Itu bisa dipahami kenapa demikian. Kalau kita bayangkan atau kita ingat sebagai gelombang es itu dia bervariasi kecepatannya kalau dia medianya berbeda. Jadi dia akan lebih cepat merambat di tanah di batuan yang keras dibandingkan dengan di subsoil. Ya, jadi kalau dibayangkan di subsoil itu gelombang es itu terperangkap sehingga satu gelombang es belum selesai lewat, dia udah datang gelombang yang lain es, gelombang es selanjutnya gitu, atau gelombang selanjutnya, gelombang es itu datang berbagai macam sehingga dia terperangkap di subsoil tersebut. Itu yang menyebabkan di subsoil getarannya bisa teramplifikasi lebih besar dibandingkan di rock. Kalau di rock itu gelombang esnya itu cepat lalu travel, dia tidak terperangkap di medianya. Kira-kira gitu bisa memahaminya ya. Dan ini juga informasi yang sama yang menggambarkan spectral acceleration untuk berbagai jenis periode bangunan. Tapi poinnya di sini kalau misalkan untuk satu jenis bangunan yang sama, katakan periode getarannya sama, dan jenis tanahnya itu berbeda, itu semakin baik kondisi tanahnya, itu slide kondisi A itu, yang putus-putus ini, akselerasi yang dialaminya itu akan semakin kecil. A itu untuk batuan keras, B itu soft soil sampai stiff, C itu medium, dan D itu soft clay. Kita lihat misalkan, katakan satu bangunan yang memiliki periode yang sama, ya 1 detik, bila dibangun di atas tanah yang kelas A, itu akselerasinya lebih kecil dibandingkan kalau dia dibangun di atas kelas D. Ini akselerasinya jauh lebih tinggi. Jadi kondisi tanah itu sangat mempengaruhi juga akselerasi yang dialami sebuah bangunan akibat gempa. Sebagai penutup, saya mau menampilkan satu fenomena yang bisa kita pelajari dari simulasi yang dilakukan tim research di San Diego, California sana, yang memperlihatkan misalkan sebuah patahan itu mengalami gempa, dan kita akan lihat nanti apa bedanya gempa itu ketika berpropagasi atau merambat di tanah bebatuan di pegunungan seperti begini dan di lembah. Ya, sebentar saya playkan. Known as the TerraShake project. In this TerraShake simulation of a magnitude 7.7 earthquake, a rupture initiating at the southern tip of the San Andreas propagates northwestward along the fault. As the rupture progresses, wave energy is concentrated in the propagation direction, a phenomenon called the directivity effect. These ground motions are further amplified by the trapping of seismic energy in soft near-surface sediments, especially where thick layers of sediment have accumulated. Jadi ini coba diperhatikan di sini, nanti akan saya playkan kembali. Getaran itu semacam terperangkap di lapisan tanah yang lunak, ya, sehingga perhatikan di pegunungan itu cepat sekali merambat getarannya dan habis. Sementara di daerah Los Angeles ini merupakan lembah, itu getarannya seperti terperangkap di situ. Itu yang ingin disampaikan di simulasi ini. Kalian bisa lihat nanti di linknya
untuk bisa mendapatkan informasi lebih umum. Such as the Los Angeles Basin. The Terrashake simulations show that these basin effects, when coupled with the directivity effect, funnel strong shaking into the very heart of Los Angeles. We obtained Saya akan playkan kembali ya simulasinya. Of a magnitude 7.7 earthquake. Jadi di sini nanti sumber gempanya, ini daerah patahannya di sini dan getarannya akan melewati ini, tapi karena di sini adalah tanah yang lunak, itu gelombang gempa itu justru tertarik ke daerah bagian yang lunak tersebut. Perhatikan A rupture initiating at the southern tip of the San Andreas propagates northwestward along the fault. As the rupture progresses, wave energy is concentrated in the propagation direction, a phenomenon called the directivity effect. These ground motions are further amplified by the trapping of seismic energy in soft, near-surface sediments, especially where thick layers of sediment have accumulated, such as the Los Angeles Basin. The Terrashake simulations show that these basin effects, when coupled with the directivity effect, funnel strong shaking into the very heart of Los Angeles. Jadi intinya dia daerah Los Angeles ini dan San Bernardino ini sudah dia arah patahan dan tanahnya lunak pula, sehingga semua getaran itu akan seolah-olah tertarik ke daerah Los Angeles dan getarannya akan sangat parah di daerah tersebut. Itu merupakan makanya daerah Los Angeles ini adalah salah satu daerah yang cukup sangat tinggi seismicity-nya di Amerika. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran bagaimana aspek geologis dari sebuah gempa, aspek-aspek magnitudnya, durasi, dan beberapa hal yang sudah kita diskusikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menambah pengetahuan. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari dinamika struktur, bagaimana sebuah benda akan berperilaku ketika diberi getaran. Getaran itu bisa saja sumbernya dari gempa, salah satunya, atau dari sumber-sumber yang lain, dari mesin yang bergerak, atau dari angin, atau dari sumber yang lain. Nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Begitu dulu informasi mengenai aspek geologis dari kegempaan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.